Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Toli, Kacayamu. Itu kan channel ini dibangun khusus untuk membahas tentang yayasan, majikan, dan pembantu dan masalah yang menyertainya. Hari ini saya akan bahas tentang cara ngadepin majikan marah atau bawel, gitu kan. Ya, caranya gimana gitu kan? Kadang pembantu tuh kalau nggak kuat ngadepin itu, pasti dia nggak lama bakal keluar gitu kan. Pasti nggak betah begitu. Gitu. Karena mentalnya itu harus disesuaikan dengan karakter yang ada gitu. Ibaratnya ya disesuaikan begitu loh kan. Kalau kita ngadepin orang yang enak-enak ya kita menggunakan karakter enak-enak. Tapi kalau kita menghadapi majikan yang rada pemarah gitu tuh kan, nah cerewet ya gitu kan, nah itu kita harus siap juga begitu. Jadi supaya kita bisa bekerja dengan enjoy gitu kan. Nah itu ada beberapa hal yang harus Anda punya jika Anda ingin kuat dan bertahan lama di majikan yang pemarah atau minimal Anda betah. Yang pertama adalah satu kuncinya yang jelas adalah harus sabar gitu kan. Nah, jadi sabar itu bukan ketika kita dapat enak aja, dapat nggak enak aja sabar gitu kan. Dapat enak juga harus sabar gitu kan. Nah, kalau pas kebetulan dapat yang nggak enak gitu kan, itu harus sabar aja gitu loh. Karena kenapa gitu? Karena kan itu emang job kita, itu adalah peran kita di saat ini, di tahun ini. Karena bisa jadi peran Anda di tahun depan, di tahun berikutnya udah beda lagi gitu kan. Jadi ketika Anda pas dapat majikan pemarah gitu kan, ya Anda sabar aja gitu kan. Karena kalau Anda nggak sabar gitu kan, pasti Anda ujungnya pengen balik mulu, pengen ganti majikan mulu gitu kan. Itu akan menyusahkan gitu kan. Jadi idenya adalah Anda sabar gitu kan. Sabar, jalin aja gitu kan, bahwa itu adalah ujian yang harus Anda hadapi di jam ini, di saat ini, di titik itu, di majikan itu. Jadi Anda harus sabar aja gitu kan. Nah, gitu. Yang kedua adalah terima semuanya gitu. Artinya apa gitu kan? Ketika majikan marah gitu kan, Anda jangan tolak. Kalau Anda semakin menolak majikan marah gitu kan, Anda ingin berontak begitu, maka Anda akan tersiksa di sana. Anda akan tekanan batin di sana gitu kan. Jadi Anda terima aja itu kan. Anggap aja kalau lagi marah gitu kan, ya anggap aja radio rusaknya lagi marah gitu kan dalam hati Anda gitu kan. Jadi ketika Anda bisa melihat majikan dari sisi lain gitu kan, itu nanti Anda akan tetap kuat di sana gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau marah begitu tuh langsung Anda langsung ngeper atau down tuh. Enggak. Atau jangan ditolak pokoknya. Idenya diterima saja marahnya. Jadi marah pun kan enggak dipukul yang penting. Yang penting kamu cuma kerja doang ya. Mungkin anggap aja majikannya lagi ada masalah di luar begitu kan. Jadi yang kedua adalah terima saja semua marahnya gitu kan. Nanti kalau diterima, kamu kalau udah menerima itu apapun dia marahnya, nanti kamu jadi ringan gitu. Kalau kamu tolak, itu seolah kamu berontak atau melawan. Kamu loh kerja di situ, gitu kan? Dia loh yang gaji kamu, gitu kan? Nah, maka yang itu adalah diterima saja, nggak apa-apa, gitu. Terus yang ketiga adalah mental kita dikuatin. Gitu kan? Itu juga sebetulnya kita berhadapan dengan majikan pemarah itu juga bagus. Hitung-hitung melatih atau mengasah mental kita. Jadi ketika nanti kita dapat majikan yang baik itu mah enteng, kecil gitu kan. Kong saya aja majikan pemarah aja kuat gitu kan, apalagi majikan yang baik itu adalah gampang banget. Itu adalah hitung-hitung melatih mental Anda supaya lebih kuat dan tangguh gitu kan. Nomor 4 adalah nggak boleh baperan gitu kan. Nah kalau Anda baper, nah itu membuat Anda susah sendiri. Contoh gitu kan, Anda ditegur dikit, baper, sakit hati gitu kan. Pegawai yang paling rendah atau yang pembantu bahasa kasarnya itu nggak boleh punya sifat baperan. Contoh saya staf kantor gitu kan, saya nggak boleh baperan. Ketika bos saya marah, saya terima gitu kan. Nah, apalagi kita karyawan marah, kalau ada supervisor pangkatnya udah bagus, supervisor begitu ya kan, dimarahin sama manajernya, ya lumrah gitu kan. Karena kenapa? Karena di bawahnya, di atasnya manajer dimarahin sama senior manajernya, ya lumrah. Senior manajer dimarahin sama GM-nya, yaitu lumrah gitu. Namanya dimarahin, ditegur, itu adalah hal lumrah dimanapun Anda, baik di kantor atau di pegawai, apalagi di rumahan gitu kan. Nah pas ngadepin majikan marah itu ya ditegur itu nggak boleh baper gitu, bentar-bentar baper, bentar sakit hati gitu kan, itu repot itu kan. Karena harusnya ketika Anda udah siap menerima peran sebagai pembantu atau job pembantu, maka Anda harus siap dengan segala hal yang menyertainya gitu kan, termasuk perasaan Anda juga Anda harus sesuaikan gitu kan.
Walaupun itu sebelumnya Anda nggak pernah dimarahin orang, nggak pernah dikritik orang, nggak pernah ditegur orang, tapi ketika Anda jadi pembantu, ya Anda harus siap dengan semuanya. Lanjutnya yang menerima adalah berpikir bahwa ini nggak selamanya, ini hanya sementara. Kadang kan Anda ngejalanin kontrak di majikan kadang cuma 6 bulan, kadang cuma setahun begitu kan. Nah, habis itu udah pindah majikan lagi. Nah, itu nggak apa-apa, dinikmatin aja gitu kan. Jadi berpikir ini hanya sementara kok, ini hitung-hitung buat ngelatih saya untuk menjadi lebih bagus dan tangguh begitu kan, dan menambah pengalaman saya ketika menghadapi majikan yang pemarah, sikapnya harus bagaimana gitu kan. Jadi saya rasa ya itu aja. Jadi buat mbak-mbaknya atau ART atau dimanapun Anda berada, apabila Anda punya majikan yang pemarah gitu kan, Anda bisa pakai cara ini. Yang pertama saya jelaskan lebih saya sebutin lagi ya. Pertama sabar, harus banyak sabar. Yang kedua terima saja, nggak usah perasaan Anda jangan melawan gitu, terima saja nggak apa-apa, nanti itu jadi ringan. Ketika Anda menerima, itu kayaknya seolah Anda menerima takdir Tuhan gitu. Nah, itu Anda jadi ringan. Yang ketiga adalah mental Anda dikuatin gitu. Artinya dengan seperti majikan dapat majikan marah, Anda melatih mental Anda menjadi lebih kuat. Yang keempat adalah jangan terlalu baperan gitu kan, karena baperan itu menyulitkan Anda sendiri. Karena faktanya di dunia ini nggak ada banyak hal yang tidak cocok dengan hati kita gitu kan. Kalau kita dikit-dikit baper itu adalah sulit. Yang kelima adalah berpikir bahwa ini hanya sementara, hanya semasa kontrak gitu. Oke, jadi saya rasa itu aja. Apabila bisa bermanfaat channel ini atau bahasan tadi, bisa di komen, di like atau di subscribe. Sekian dari saya, terima kasih.